Nah, bayangan yang semula hitam tuh jadi perlahan-lahan tampak jelasnya yang ditengok sama Om Felix. Dan pada saat itu kalian tahu, Om Felix melihat ada sesosok seperti manusia sedang menari-nari. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 189 dari provinsi terakhir di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Dan karena kita sudah memasuki provinsi terakhir, wah, itu berarti KHW spesial Nusantara berakhir sudah. Cukup sampai di sini. Gimana Wak, kalian senang kah atau sedih sekarang? Aku sedih loh. Iya Allah. Yang jelas aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia membersamai KHW Nusantara kita, mulai dari ujung barat Provinsi Aceh sampai ke ujung timur Provinsi Papua Barat Daya atau Sorong ini. Kita mulai itu sejak aku belum hamil loh Wak, di bulan Mei ya kan. Selesai di alhamdulillah setelah aku melahirkan harusnya nih. Masya Allah, 9 bulan ya Wak ya. Terima kasih sekali lagi. Habis ini KHW apa kita lagi? KHW internasional? Tengok nanti lah, dan tanda kisah itu dalam email aku ya kan. Tapi by the way, sebagai penutup segmen KHW Nusantara ini, Wak, malam ini aku akan menceritakan kisah horor yang betulan bakal bikin kalian merinding sebadan-badan. Kalau kemarin kita punya kakek Suwanggi, sekarang kita punya nenek Suwanggi. Dan aku nggak mau spoiler banyak kali di depan ini, kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini datang dari Wawa kita yang bernama Alia dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Halo Alia. Jadi Wak, pengalaman ini dialami oleh Alia dan keluarganya, terutama tantenya yang bernama Mama Mega. By the way, di Papua Wak, katanya panggilan Mama ini memang sering kali dipakai sebagai pengganti kata ibu. Jadi macam Ibu Mega gitu loh, atau Tante Mega lah kayak gitu ha. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2011 ketika Mama Mega ini sedang mengandung anak ketiga. Dan by the way, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Mama Mega ini Wak ya, karena kisah ini tentang Mama Mega dan juga Alia serta keluarganya. Jadi Wak, Mama Mega ini merupakan istri dari omnya Alia yang bernama Om Felix. Secara kepribadian perlu diingat di sini ya, Mama Mega ini dikenal sebagai orang yang sangat baik, sangat ramah, dan dia ini juga pandai bergaul Wak, sehingga banyak para tetangga yang senang berteman sama Mama Mega ini. Dan gak cuma itu aja, Mama Mega ini punya kebiasaan yang cukup unik Wak, yaitu suka tertawa dengan suara keras sehingga orang-orang di sekitarnya juga ikutan ketawa. Jadi kayak nular gitu lah, setiap kali Mama Mega ini ketawa. Ada kalian punya kawan kayak gitu kan? Ketawa dia padahal kita nggak tahu apa yang diketawainnya, ikutan ketawa kita gara dia ketawa kayak gitu ha. Nah, kayak gitu nih sifatnya Mama Mega kan. Nah, pada saat itu Mama Mega ini tinggal di sebuah rumah bersama-sama dengan keluarga besarnya, yaitu keluarga Mama Mega. Ini ada Om Felix sama 2 anaknya, terus ada nenek kakeknya Alia, terus ada Alia sama kedua orang tuanya Alia juga gitu. Jadi di rumah itu ada 3 kakak neneknya, kakak Omega pula, Tante Mega, sama kakak bapak mamanya si Alia. Nah, lanjut lagi, itu aja lah latar belakangnya ya. Jadi Wak, kisah ini bermula ketika pada suatu sore Mama Mega ini sedang memainkan suatu permainan lokal gitulah bersama ibu-ibu tetangga lainnya. Saking serunya bermain, Mama Mega ini sampai berkali-kali ketawa ngakak gitu loh dengan suaranya yang sangat menggelegar. Itu kan biasanya kayak gitu kan, pokoknya seru kali lah permainan mereka gitu. Wow, ketawa lah si Mama Mega ini. Dan ketika memasuki waktu maghrib, barulah Mama Mega dan para ibu-ibu membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, pas baru berjalan beberapa langkah Wak, tiba-tiba aja Mama Mega ini didatangi sama seorang anak kecil. Terus anak kecil ini kayak ngasih sebuah bungkusan gitu ke si Mama. Dia bilang, Mama Mega, ini ada titipan buat Mama katanya. Oh, makasih, repot-repot kamu, kata gitu. Sama-sama Mama, katanya. Dah habis itu pergi si anak ini. Dia ngasih bungkusan ke Mama Mega. Nah, tepat setelah anak itu pergi, Mama Mega baru sadar kalau dia lupa nanya nih siapa yang ngasih bungkusan itu sama saya gitu loh. Maksudnya siapa yang nitipin titipan itu ke anak ini supaya ngasih ke saya kayak gitu. Intinya di sini Mama Mega nggak tahu itu titipan dari siapa. Tapi di situ Mama Mega ini mikir, ya udahlah, dari siapapun titipan ini aku akan menerimanya. Toh niatnya pasti baik kayak gitu, kata Mama Mega. Dia pun kembalilah berjalan menuju ke rumahnya sambil bawa itu bungkusan. Sesampainya di rumah, Mama Mega pun langsung membuka bungkusan itu.
itu. Dan ternyata bungkusan itu berisi sebuah pinang sama kapur sirih, Wak. Macam yang untuk dikunyah-kunyah di gigi. Nah, itu yang didapatnya. Nah, mendapati pemberian itu Mama Mega senang kali lah. Dia pun langsung tuh mengunyah pemberian itu tanpa ada perasaan curiga sedikit pun, Wak. Nah, dan setelah memakan buah pinang sama kapur sirih tadi, udah semuanya aman-aman aja, dibersihkan lagi sama Mama Mega, ditaruh pada tempatnya. Tapi, Wak, memasuki hari ketiga, Mama Mega ini mulai mengalami serentetan kejadian tidak masuk akal. Pada suatu sore di hari ketiga ini, Wak, Mama Mega tiba-tiba mengalami demam tinggi yang diikuti dengan kakinya yang sedikit membengkak. Pada saat itu Mama Mega menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar. Orang dia lagi hamil kok. Kan biasa tuh kaki bengkak, badan pusing-pusing kayak gitu kan. Dah akhirnya dia pun merebahkan dirinya lah di kasur buat beristirahat sebentar. Nah, selang beberapa jam kemudian demam yang dialami sama Mama Mega ini langsung sembuh tuh, sehingga dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi rupanya kesembuhan itu juga nggak berlangsung lama, karena selang 1 minggu kemudian Mama Mega ini kembali mengalami demam tinggi. Dan selain demam, Mama Mega ini juga sudah mulai bermimpi sesuatu yang sangat-sangat membingungkan, Wak. Membingungkan dan juga menyeramkan lah gitu. Jadi ceritanya pada saat lagi tertidur pulas nih, Mama Mega bermimpi, ingat, Mama Mega bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berambut panjang yang postur tubuhnya pendek tapi agak sedikit berisi, Wak. Tapi yang bikin agak seramnya, Wak, si sosok ini tidak memakai sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya, alias apa, bugil, nggak pakai baju sama sekali. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Mama Mega ini kembali dibuat terkejut lagi ketika sosok ini tiba-tiba nanya, "Kamu pilih mana? Nyawamu atau nyawa bayi dalam perutmu?" Kata si sosok ini. Nah, dengar pertanyaan itu Mama Mega yang ada dalam mimpi ini pun juga langsung ketakutan, Wak. Dia lalu memberanikan diri untuk menolak si permintaan tadi. Tapi sayangnya belum Mama Mega ini mengucapkan sepatah kata apapun, dia tiba-tiba terbangun nih dari tidurnya kan. Mimpi apa aku tadi itu? Dan tepat setelah membuka matanya, Mama Mega pun langsung menceritakan kejadian atau mimpi yang baru saja dia alami itu ke suaminya, Om Felix. Papa tadi gini. Ceritain kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu mimpi? Kok aku nggak pernah lo mimpi kayak gitu sebelumnya? Nah, dengan lembut, ya biasalah kan suami mencoba menenangkan. Dengan lembut Om Felix ini meyakinkan Mama Mega bahwa udah tenang sayang, itu cuma mimpi. Semuanya akan baik-baik saja katanya. Nah, bersamaan dengan itu Mama Mega pun kembali sehat lagi seperti semula. Dia udah nggak demam-demam lagi tuh, ya kan? Tapi udah ada nih mimpi aneh kayak tadi. Ingat ya, Wak, tadi sosoknya apa? Nggak pakai baju, bogel dia. Terus dia ngomong kayak gitu sama Mama Mega. Nah, ternyata betul aja, Wak, hal itu juga tidak berlangsung lama karena Mama Mega ini kembali mengalami kejanggalan yang ternyata menjadi pertanda buruk bagi keselamatannya. Tahu kalian? Jadi ceritanya, Wak, pada suatu malam Mama Mega ini lagi ketiduran di ruang TV bersama dengan beberapa keponakan lainnya, termasuk Wak kita si Alia ini. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur ini, Mama Mega mendadak terbangun, gegara, betisnya kram. Biasalah ibu hamil juga kadang suka kayak gitu kan. Nah, pas membuka matanya itulah Mama Mega melihat ada sesosok makhluk tinggi besar, tapi Wak, tinggi besar, dia berjalan keluar dari kamar mamanya, which is kamar nenek. Berjalan ngarah ke belakang. Tapi waktu itu si Mama Mega nih nggak takut, Wak, karena dia pikir, oh aku lagi mimpi nih. Ya, dia mikirnya kayak gitu, aku lagi mimpi. Karena kan kita tidur nih, karena dia ngerasa lagi mimpi. Di dalam mimpi itu si Mama Mega ini pun berjalan ngendap-ngendap ngikutin si sosok tinggi tadi itu kemana dia pergi. Diikutin dari belakang. Dan ternyata si sosok itu menuju ke dapur, Wak. Dia berhentilah tepat di samping sumur yang ada di sana. Memang di dapur tuh ada sumur nenek, Nat. Nah, terus sosok ini berdiri diam, Wak, cukup lama di situ dengan posisi membelakangi Mega. Kebayang ya? Ini sumur, sosok tuh di sini di belakangnya si Mega. Nah, melihat keanehan itu, Mama Mega jadi bertanya-tanya, ngapain dia berhenti di situ gitu? Apa dia penghuni sumur ini? Tapi selama aku tinggal di sini baru pertama kali lah aku lihat dia, kata Tante Mega ini. Nah, belum sempat memahami keanehan itu, Wak, tiba-tiba saja sosok yang tadi membelakangi Mega ini, anggaplah sini si sosok itu kan, dia membelakangi kalian kan kayak gini kan. Ini Ibu Mega nih, ini sosok nih. Sosok yang awalnya membelakangi Mega, Wak, tiba-tiba menghadap ke mamanya Mega, dan kemudian sosok itu melayang, dia berputar balik kayak dia, Wak. Berputar balik sampai kepalanya di bawah, kakinya di atas. Terbayang kayak gini kan? Ini sumur nih. Dan ini pun masih dalam posisi ngadap mamanya Mega. Jadi waktu dia kayak gini, dia balik, langsung mutar. Tersenyum pula dia tuh, menyeringai gitu kan. Kayak gitu. Terus masuk dia dalam sumur.
Itu. Nah waktu nengok itu Mama Mega masih, kenapa kau? Tapi dia masih agak tenang, Wak. Karena pada saat itu Mama Mega beranggapan apa? Aku nih lagi mimpi, kayak gitu kan. Nah tapi entah kenapa Mama Mega ini tiba-tiba merasa terdorong untuk kayak mencubit pipinya gitu, kayak pengen menyadarkan dirinya. Bentar loh, aku mau bukti ini kalau apa yang ku tengok tadi pasti mimpi. Ya kan, dicubit-cubitnya lah pipinya. Tapi rupanya cubitan itu terasa sakit. Disitulah Mama Mega ini akhirnya sadar bahwa kejadian yang baru saja dia lihat tadi merupakan kejadian nyata, bukan mimpi. Ada sosok keluar dari kamar mamanya, berjalan, masuklah dia ke dalam itu sumur. Paniklah si Mega di situ. Langsunglah dia berteriak kencang kan hingga membangunkan semua orang yang sedang tertidur pulas, termasuk aku Nadia. Nah, Om Felix suaminya yang mendengar teriakan itu pun langsung menghampiri istrinya. Ada apa sayang? Kamu kenapa ngapain malam-malam depan sumur kayak gini? Iya Allah bang, tadi aku tengok hantu di dapur ini bang. Wah semua lah diceritain. Aku pikir tadi cuma mimpi, ternyata betulan bang, berputar dia itu. Mau diceritain semuanya kan. Masa sih? Perasaan selama tinggal di rumah ini kita nggak pernah ngeliat hantu loh. Yang mungkin kamu salah lihat aja. Udahlah keluar. Siap-siap nih, bentar lagi juga udah mau sholat subuh. Kita sholat sama-sama ya biar tenang. Katanya iya bang katanya. Dan tuh akhirnya mereka pun langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan nih setelah sholat mereka pun lanjut berzikir seperti biasa, Wak. Nah nggak lama kemudian Mama Mega ini merebahkan dirinya di sana di tempat itu sambil menatap ke arah langit-langit. Nah menyadari hal itu Alia si Wawak kita yang berada di samping Mama Mega langsung mikir, oh pasti Mama Mega capek kali ini, apalagi dia lagi hamil besar ya kan. Dan pun pada saat itu memang sudah mendekati HPL, Wak, bentar lagi mau melahirkan lah gitu. Nah akhirnya Alia pun lanjut berzikir lagi. Pokoknya setelah sholat itu Tante Mega ini langsung kayak gitulah ngerebahin badannya. Alia lanjut berzikir dan membiarkan Mama Mega rebahan di sampingnya. Nah, selang 5 menit kemudian lah Nat, Mama Mega ini kembali duduk lagi. Dia minta diambilkan air minum. Tolong ambilin minum lah nak katanya. Alia pun langsung bergegas ke dapur ngambillah segelas air. Gak lama kemudian Alia baliklah ini ke tempat sholat dan memberikan gelas itu kepada si tante. Dan tepat setelah meminum air itulah Wak, Alia dan keluarganya dibuat terkejut karena secara tiba-tiba Nadia di depan mata kepala aku Mama Mega nih muntah ya kan. Awalnya muntahnya dikit aja Nadia, biasalah. Tapi lama-kelamaan muntahnya makin banyak sampai basah itu tempat sholat kami. Banyaknya nggak wajar. Ada kali 3-4 liter tuh Nat. Bayangkanlah banyak kali kan. Dan yang bikin anehnya lagi Wak, di dalam muntahan itu ada macam serabut-serabut buah pinang gitu loh yang warnanya sudah memudar. Disitulah aku sama keluargaku langsung beranggapan bahwa muntahan itu pasti ada hubungannya dengan buah pinang yang kemarin dimakan sama Mama Mega. Pasti ini. Soalnya terakhir kali mereka melihat Mama Mega kayak gitu ya pakai bungkusan yang dikasih sama anak-anak itu, Wak. Selebih-lebihnya nggak ada. Pun di rumah tuh nggak pernah nyetok kayak pinang sama sirih kayak itu, nggak ada nih. Dan untuk membuktikan asumsi tersebut, Om Felix pun akhirnya manggil orang pintar di kampung mereka, Wak. Namanya Kakek Abbas. Sesampainya si Kakek Abbas itu di rumah, Kakek Abbas pun langsung memeriksa Mama Mega. Nah, selang beberapa saat kemudian, Kakek Abbas tiba-tiba bilang apa kalian tahu? Astagfirullah, kalau sudah begini saya tidak bisa bantu lagi. Mohon maaf, dia sudah tidak bisa diapa-apakan. Kalian tinggal tunggu waktu saja. Kata Kakek Abbas kayak gitu. Dengar itu langsung nanya lah suaminya kan. Emang ada apa nih kayak tunggu waktu, gimana maksudnya? Kakek Abbas jawab lagi. Istri kamu sudah diberi makan oleh seseorang yang sedang mempraktekkan ilmu suanggi. Dia sengaja menargetkan istrimu sebagai tumbal agar ilmunya semakin kuat. Makanan apa itu? Kayak perasaan istri aku gak ada makan yang aneh-aneh lah. Dia makan buah pinang dan buah kapur yang dititipkan kepada seorang anak kecil beberapa hari yang lalu. Tahu Kakek Abbas tuh Nat? Dengar penjelasan itu kagetlah mereka semua yang di sana kan. Alia dan keluarganya langsung berpikiran bahwa seseorang yang dimaksud sama Kakek Abbas ini adalah tetangga kami Nadia, yang kita sebut aja lah namanya Nek Omang. Ya, loh kok Neng Omang nih Wak tiba-tiba, kenapa nenek ini? Nah karena ternyata Wak, Nek Omang ini adalah seorang nenek-nenek yang diketahui oleh warga kampung tempat si Alia ini tinggal sebagai seseorang yang memang sudah mempraktekkan ilmu suanggi atau ilmu hitam sejak lama. Nah meskipun demikian para tetangga di sana tuh macam sama sekali nggak ada yang berani negur Wak. Kenapa? Karena ilmu nenek Omang ini dikenal sangat kuat gitu lah, sehingga orang-orang pun jadi takut berurusan sama dia. Tapi di sini gegara Nek Omang
Omang ini berani ngincar Mama Mega, Felix suaminya jadi nggak terima lah ya kan. Dia bermaksud langsung datangi rumah Nek Omang, mau dilabraknya nih. Udahlah saya mau datang ke sana aja. Tapi sebelum niat itu terlaksana, kakek Abbas bilang, tunggu dulu Felix, jangan buru-buru kau pergi ke sana. Kita nggak ada bukti, jangan komen tuduh-tuduh orang tanpa bukti. Nanti malah kamu pula yang jadi korban selanjutnya, kata kakek Abbas kan. Terus saya harus gimana nih kek? Saya nggak terima lah istri saya dan anak saya diperlakukan kayak gini, kata Om Felix. Kamu cukup berdoa, sabar, biarkan Allah yang membuka kebenarannya, kata si kakek Abbas. Ya sudahlah, kali ini saya turutin kata kakek. Nah, akhirnya mereka semua di sana pun fokus untuk pemulihan kondisinya Mama Mega. Sesaat kemudian mereka melihat Mama Mega sedang memegangi perutnya seolah sedang menahan sakit. Kakek Abbas pun kembali mengecek kondisi Mama Mega kan. Nah, sesaat kemudian kakek Abbas bilang kalau Mama Mega akan segera melahirkan sebentar lagi. Dengar hal itu, siapa si suaminya langsung bersiap-siap bawa istrinya ke puskesmas lah, Wak. Tapi di sini Mama Mega justru nolak ajakan itu Nadia. Dengan suara lemah dia bilang kayak gini. Mega mau melahirkan di rumah saja bang. Abang gak perlu bawa Mega pergi ke puskesmas katanya. Tapi kondisi kamu udah parah kayak gini, bentar lagi kamu melahirkan, gak mungkin kamu melahirkan di sini. Om Felix sama keluarganya tetaplah tuh berusaha membujuk Mama Mega, tapi Mama Mega masih bersikukuh menolak ajakan tersebut, Wak. Singkat cerita mereka pun akhirnya mau tidak mau menuruti permintaan Mama Mega, yaitu melahirkan di rumah dengan bantuan kakek Abbas tadi. Dan karena kondisi cukup mengkhawatirkan, keluarganya Alia pun berdoa bersama untuk bisa memohon keselamatannya Mama Mega dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah tapi Wak, pas lagi khusyuknya mereka berdoa, Mama Mega tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang ada di sana menitikkan air mata. Pada saat itu Mama Mega bilang, saya sudah ikhlas kalau memang hari ini adalah hari terakhir saya di dunia. Tapi mohon rawat anak ini baik-baik ya, kata Mama Mega. Astagfirullah, jangan ngomong kayak gitulah sayang. Insya Allah kamu bisa melahirkan dengan lancar. Bertahan ya, kata Om Felix. Dan tepat setelah Om Felix berkata demikian, Mama Mega balik muntah-muntah lagi, Wak. Tapi kali ini bukan muntah air, melainkan memuntahkan seekor kecoa dan seekor kelabang. Bayangkan nama kalian, astagfirullahaladzim. Dan di saat yang bersamaan Mama Mega juga akan melahirkan sebentar lagi. Set keluar, udah mau melahirkan tuh, Wak. Nyadari hal itu, Nenek Alia pun langsung meminta Alia serta sepupunya, udah kalian pergi ke kamar depan, jangan tengok sini. Maksudnya biar gak usah nengok proses Mama Mega melahirkan lah gitu. Pergilah kami Nadia, tapi kami masih si Alia ini masih nguping lah gitu kan. Panik juga lah dia nengok tantenya, Wak. Nah tepat sebelum mereka masuk ke kamar, belum lagi kami masuk ke kamar tuh Nadia, Mama Mega sempat bilang lagi nih ke mereka yang ada di sana. Aduh sedih kali. Mama Mega bilang, kalian nanti bantuin nenek jagain adek ya. Dia ngomong kayak gitu sama kami, Nat, kata si Alia. Dengar itu udah nggak enak firasatku, Nat. Akhirnya Alia pun menangis sambil terus berdoa agar persalinan atau proses persalinan Mama Mega berjalan lancar. Dari balik pintu Alia mendengar samar-samar suara teriakan Mama Mega yang sedang mengejankan. Wow, sedih kali. Dan setelah ditunggu punya tunggu, akhirnya hal yang tidak mereka inginkan pun terjadi, Wak. Alia mendengar ada suara tangisan bayi yang diiringi dengan suara tangisan keluarganya. Karena penasaran, Alia langsung masuklah ke dalam ruangan itu. Nah, di sanalah dia melihat bahwa Mama Mega dalam keadaan sudah ditutupi sehelai kain panjang yang menandakan bahwa Mama Mega sudah meninggal dunia. Meninggal, Wak, Tante Mega tuh. Ya Allah, sedih kali, surga tempatmu, Tante. Apa nggak menangis semua keluarga aku di sana, termasuk Alia. Ya Allah, sedih kali ya. Nah, singkat cerita, Wak, pagi itu berita kematian Mama Mega pun sudah tersebar ke berbagai penjuru kampung. Para tetangga pun langsung mendatangi rumah Om Felix untuk bisa mengucapkan bela sungkawa. Nah, di tengah keramaian itu, nih balik lagi ke ceritanya, ini belum selesai nih, Wak. Di tengah keramaian itu, mereka semua para pelayan ini dibuat terkejut karena ada seseorang yang diduga sebagai dalang atas meninggalnya Mama Mega justru muncul di situ. Siapa? Nek Omang. Datang dia, ditampakkan ya batang hidungnya ke rumahnya Felix, Wak. Sampailah ketika proses pemandian jenazah Mama Mega berlangsung, Nek Omang ini justru melakukan sebuah keanehan yang disaksikan oleh banyak orang di sana. Keanehannya apa? Jadi ceritanya pada saat itu jenazah Mama Mega ini kan langsung lagi dimandikan, Wak, di sebuah kamar kosong yang memang ada di dalam rumah. Dan setelah proses memandikan itu selesai, orang-orang pun keluarlah dari kamar itu ya kan. Ada beberapa dibersihkan, tapi setelah itu keluar. Nah, ketika kamar itu lagi sepi, kamar
bekas memandikan jenazahnya Mama Mega ini sepi, si nenek Omang ini justru masuk ke dalam kamar itu. Langsung dicelupkannya tangannya ke dalam air sisa pemandian jenazah Mama Mega. Dan yang lebih epiknya lagi, selain dia masukkan tangannya, dibasuhkannya air itu ke seluruh wajah sama rambutnya. Hah, kayak gitu, kayak orang ngambil wudhu, Wak. Orang ngambil wudhu pun nggak ada yang sampai basah ke belakangnya. Macam begitu kan ya. Dan setelah itu dah keluar dia dari kamar tuh, dia duduklah di teras seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan basah-bebasah tuh ya, itu semua orang nengok loh. Dan aku pun nengok, kata si Alia. Kok diperbolehkan sama Om Felix datang ya? Macam mana Wak mau dilabrak? Nggak mungkin, orang nggak ada bukti kok. Dan meski merasa janggal dengan tingkah laku Nek Omang yang tadi, Wak, keluarga Alia pun memilih untuk mengabaikan si nenek tadi dan berfokus untuk proses pemakamannya Mama Mega dong. Nah, singkat cerita, setelah Mama Mega dimakamkan, mereka pun langsung menggelar tahlilan selama 7 hari 7 malam. Nah, dalam kurun waktu itu semuanya berjalan lancar, aman-aman aja memang. Tapi tepat pada malam ke-7 nih ya, keluarganya Alia kembali dikejutkan dengan sebuah kejadian lagi. Jadi ceritanya, pada malam ke-7 itu, tahlilan Mama Mega sudah selesai digelar, Wak. Om Felix yang masih merasa kehilangan pun lalu menyendiri ke belakang sambil merokok di pintu belakang sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Dan by the way, memang belakang rumahnya Om Felix ini dekat sama pantai, Wak. Nah, tapi sebelum menuju ke pantai itu ada macam tanah lapang gitulah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang cukup berjarak satu sama lain. Nah, pas lagi seru-serunya ngerokok menyendiri ini, samar-samar dengar Om Felix ini melihat ada sebuah, merinding aku. Ada sebuah bayangan manusia tepat di atas pohon kelapa. Ini pohon kelapa, ada bayangan manusia dekat sini nih ya, dekat atas pohon kelapa lah pokoknya. Dan karena malam itu lagi malam purnama, Wak, bayangan yang semula hitam, kan kalau misalnya kita fokus ke sana di saat lagi gelap gitu kan, lama-lama bisa agak jelas gitu kan, Wak. Nah, bayangan yang semula hitam tuh jadi perlahan-lahan tampak jelasnya yang ditengok sama Om Felix. Dan pada saat itu kalian tahu, Om Felix melihat ada sesosok seperti manusia sedang menari-nari membelakanginya. Nari-nari. Tapi dalam kondisi nggak pakai baju, Wak. Bogel. Bayangkan sama kalian ya, tanpa baju, tanpa sehelai baju apapun. Nah, karena penasaran, Om Felix pun berkali-kali ngucek matanya kan, betul nggak yang ku tengok nih? Mana ada orang nari-nari di atas pohon kelapa nggak pakai baju pula? Itu hantu apa ya? Belum sempat keheningan itu terjawab, Wah, Om Felix kembali dibuat terkejut karena sosok tadi yang lagi ngebelakangin dia, lagi berjoget-joget nih, tiba-tiba membalikkan badannya dan menatap ke arahnya Om Felix. Dan yang lebih epiknya lagi, setelah dilihat-lihat, wajah itu sangat-sangat mirip dengan wajah si nenek Suwanggi yang tidak lain tidak bukan adalah nenek Omang. Nenek Omang itu, kata Om Felix. Jelas mukanya, Nat, kata Om Felix. Dan Om Felix yang terkejut pun langsung menutup itu dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang tengah. Nah, nengok Om Felix yang berlarian, neneknya Alia langsung nanya, Felix, ada apa? Kenapa kamu berlarian malam-malam kayak gini? Gitu kan. Di situ Om Felix sama sekali nggak ngejawab pertanyaan nenek, Wak. Dia hanya bawa nenek menunjuk ke arah belakang tanpa sanggup mengucapkan sepatah kata apapun. Syok mungkin apa Om tua. Dan tidak lama kemudian Om Felix pun kembali berjalan menuju ke dapur diikuti sama nenek dan keluarga yang ngikut juga ke belakang. Ya Allah, Om Felix yang masih terdiam syok itu lalu sedikit membuka pintu belakang untuk mengintip si sosok wanita penari tadi. Kok tengok lah, maksudnya itu kayak ngasih isyarat, tengok. Karena penasaran, keluarganya Alia yang dari tadi ngikutin Om Felix pun juga ikutan ngintip nih, ganti-gantian. Dan disitulah mereka akhirnya teryakinkan dengan sebuah fakta yang selama ini masih menjadi misteri. Pada saat itu kami semua, Nadia, termasuk aku, kami semua melihat dengan jelas bahwa sosok wanita yang menari-nari di atas pohon kelapa tanpa busana itu adalah nenek Omang. Saksi matanya banyak, gak cuman Om Felix, Wak, kami semua nengok, kata Alia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata nenek Omang ini melakukan tarian itu untuk merayakan kemenangan karena dia berhasil, astagfirullahaladzim. Itulah, menumbalkan tante demi ambisi pribadinya, yaitu supaya ilmu Suwangginya menjadi lebih kuat lagi. Kalian bayangkan, Wak, kalian tengok ada orang menari-nari bogel di belakang. Dia nengok kami tuh. Astagfirullahaladzim, Ali, astagfirullahaladzim.
Nah, singkat cerita, sejak kejadian malam itu seluruh warga kampung jadi semakin menjaga jarak sama nenek Omang, Wak. Mereka sama sekali nggak mau berinteraksi karena mereka takut dijadikan korban berikutnya. Tapi ternyata nenek Omang ini sudah berhenti mencari mangsa karena satu-satunya target yang memang dia incar di kampung itu sudah dia dapatkan. Siapa? Mama Mega. Nah, kenapa nenek Omang itu nargetkan Mama Mega? Apa salah Mama Mega nih Nadia? Apa karena dia hamil? Nah, menurut Alia, Wak, ini menurut Alia ya, si nenek Suwanggi itu menargetkan Mama Mega sebagai tumbalnya karena dia ini benci dengan kepribadiannya Mama Mega yang ceria dan suka tertawa keras tadi. Dan meskipun masih diliputi perasaan nggak terima lah kan, gara-gara Mama Mega suka ketawa terbahak-bahak kayak gitu tuh dia nggak terima. Dia jadikan Mama Mega itu jadi tumbal selanjutnya. Keluarga mana yang terima, Wak? Tapi di sini Alia sama keluarganya memilih untuk tidak memperpanjang masalah itu dan berusaha mengikhlaskan kepergian Mama Mega karena lagi-lagi hal ini tidak bisa dibuktikan. Masa tiba-tiba mereka langsung bakar, apa buktinya mana kayak gitu kan? Nggak mau ya sudah, diikhlaskan aja sama mereka biar Allah yang balas, kata keluarganya Alia. Betul juga. Nah, jadi itu tadi, Wak, kisah dari Mama Mega yang menjadi korban kejahatan nenek Suwanggi. Dari sini kita tahu betul bahwa pengguna ilmu hitam itu sangat-sangat kejam, Wak, ya. Mereka nggak segan-segan menghilangkan nyawa seseorang manusia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa nih. Dan karena kejadian itu, Wak, Alia sama keluarga besarnya sampai pindah loh. Udah nggak mau tinggal di kampung tuh lagi, bayangkan sama kalian. Terus kabar anaknya Mama Mega gimana, Nadia? Kata Alia, Wak, anaknya Mama Mega sekarang sudah tumbuh menjadi seorang anak kecil yang sangat lucu dan cantik, persis seperti mamanya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Dek, ya. Mari kita doakan sama-sama semoga almarhumah Mama Mega diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dia syahid karena meninggal pada saat melahirkannya. Dan kita doakan juga semoga Alia serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat dimanapun mereka berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu dia kisah penutup KHW Nusantara kita dari Papua Barat Daya. Terima kasih banyak Alia, dan terima kasih buat Wawa semua yang sudah berkenan membagikan kisah horornya kepada kami, para kontributor KHW Nusantara. Mantap kalian semua. Berkat kalian koleksi cerita horor kami dari Sabang sampai Merauke terpenuhi. Nanti udah mau lebaran kan bilang mau ponakan kalian mau cerita horor dari mana? Gorontalo ada, kami pun di Laya. Mau apa lagi? Dari Papua ada. Nenek Suwanggi, kakek Suwanggi, mau apa lagi? Ya Allah, banyak cerita kita ya. Berkat kalian aku bisa menceritakan KHW Nusantara dari 38 provinsi di Indonesia secara lengkap. 38 provinsi ini ada pengirimnya semua loh, terwakilkan semua. Masya Allah, terharu kali. Karena ini memang episode terakhir, dengan itu aku ingin kembali menyampaikan bahwa KHW Nusantara resmi selesai sampai di sini. Wah, ya Allah. Dan karena KHW Nusantara ini udah selesai, kalian ada saran enaknya segmen video di hari Minggu ini diisi dengan apa, Wak? KHW Nusantara udah selesai dah, apalagi KHW reguler nanti aja lah, itu biar aja dia di malam Jumat kan. Kita apakan KHW ini lagi? Pokoknya hari Minggu ini kita isi apa gitu, Wak? Tulis semua saran, pendapat kalian, ide kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Karena aku dan tim insya Allah akan membaca dan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari kalian semua. KHW internasional Nadia, KHW per kabupaten Nadia, KHW dari tempat. KHW dari tempat aja nggak sih, Wak? Kayak gini, KHW tempat, gimana ya? KHW di mall, ya udah. Jadi KHW mall itu kita bawa 2 cerita di mall kayak gitu. KHW di bioskop, kita bawa kisah di bioskop. KHW gunung, kita bawa kisah di gunung. Jadi satu KHW itu satu video tuh ada 2-3 judul gitu kan. Karena banyak juga nih Wawa yang ngasih kisahnya tuh apa singkat-singkat, kita bisa masukin kompilasi kan. Atau apa enaknya? Apa mau kalian? Aku sama tim sebenarnya ada kebayang satu ide sih, tapi nanti aja lah ya. Kalian tunggu aja lah kejutan dari kami pokoknya. Ini dia masih besar perutnya. Iya kan aku lagi nyetok video. Kalian tahu aku syuting ini bulan apa? 21 November. Ini tayangnya Februari kan. Nah, dari November udah aku stok buat kalian semua, sayangku, cintaku, mengkekku. Anak ini masih dalam perutnya. Harusnya insya Allah di tanggal ini anakku udah keluar kan. Udah launching dia. Nah, udahlah. Lapar aku. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.